jelek-jelekan ya. Salah kan? Canda ya Pak ya, tapi beneran loh. Ya, bercanda tapi beneran ya. Dahsyat luar biasa ini. Oke, mungkin satu lagi ya. Mungkin satu lagi saya akan manggilkan siapa ya? Nih. Mungkin saya ingin berbincang-bincang dengan Bunda Era Saragi. Semangat pagi Bunda Era Saragi. Silakan bisa membuka mic-nya. Bunda, dibuka dengan jargonnya dong. Semangat pagi, bahagia, sehat, sukses, bermanfaat, Yuan Coin semakin berjaya, kaya, kita semua bisa kaya raya, Yuan Coin, Bitcoinnya Indonesia. Oke, dahsyat luar biasa. Gimana kabarnya Bunda Inga, Bunda Era? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana perkembangannya Bunda Era? Perkembangannya agak-agak mandek. Jangan mandek dong. Udah menjalankan 5 pilar kan? Menjalankan 5 pilar masih ini sih Mas, masih memang agak-agak inilah sekarang ini. Agak sedikit terganggu. Oke, mungkin ada terkendala ya. Di setiap kehidupan pasti ada terkendala. Namun jangan pantang menyerah Bunda. Tetap semangat menjalankan Yuan Coin Bunda. Oke, kalau boleh tahu Bunda Era, upline-nya siapa ya Bunda? Kenapa? Upline yang membawa Bunda. Oh, kalau saya kemarin itu kan taunya dari Facebook. Jadi langsung ngechat sama Bunda Afri. Ya, Jadi langsung dibawa Bunda Afri ya? Mungkin enggak, kayaknya saya kata Bunda dibawa dari Bang Hendra, gitu. Oh, dari Bang Hendra. Wih, dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa. Kalau boleh tahu Bunda Era bergabung di berapa aset dulu Bunda? Berapa koin Bunda? Awalnya di 100 koin. Nah, lambat laun menambah. Ada rezeki beli aset, ada rezeki beli aset gitu. Wih, dahsyat ya. Selalu menabung dengan aset ya Bunda ya. Iya, begitulah untuk saat ini. Alhamdulillah. Ya, tapi udah sudah WD ya Bunda ya? Oh, sudah. Udah berkali-kali atau gimana nih? Apa udah itu? Berkali-kali lah. Wih, dahsyat luar biasa. Kalau boleh tahu saat ini koin Bunda berapa Bunda? Ya. Kalau sekarang di akun itu ada 3 akun, udah ada 3.000-an lah. Wih, udah 3.000-an ya? Iya. Oh iya, kemarin kan Bunda udah elit ya? Iya, betul. Dahsyat. Ini baru teman-teman elit nih, dahsyat luar biasa. Wah, ini Bunda Era Saragi ini mungkin beliau sudah memikirkan hal ke depan ya. Benar nggak Bunda? Iya, begitulah. Nanti gini nih. Gimana? Pikirannya Bunda Era nih, wah ini Yuan Coin ini pasti nantinya 1 tahun 2 tahun lagi ini kayak Bitcoin nih. Wah bisa ini, saya nabung dulu banyak-banyak ini dulu. Iya betul. Bener nggak? Bener. Jadi kalau udah paham ya. Ya sambil tunggu, kan selalu ya info-info selalu sambil nunggu ada yang mau join ya itu tadi. Udah nabung aja dulu. Sambil mudah-mudahan ini sambil info-info ada lagi yang mau ikut gitu. Dahsyat ya. Jadi kalau paham ya teman-teman ya, kalau udah paham, wah udah nggak usah dipikir-pikir lagi. Bahwasanya wah ini udah bisnis yang cocok nih. Wah saya gabung berat sini lah. Ada rezeki lagi. Wah kayaknya seru nih, ya kan? Iya. Soalnya kan profit masih terus kan tiap hari kan. Wah iya seru nih. Tambah lagi deh. Tambah lagi deh. Iya benar. Jadi udah paham banget ya Bunda Era ya.
caranya udah paham, cuman itu tadi lah, tadi masih infonya mungkin masih kurang meyakinkan orang lain atau orang lainnya yang memang belum yakin, belum ini. Mudah-mudahan apa gitu, ada dapat orang yang mau join. Beda sih. Mungkin nanti kalau Bunda Era ada rezeki nih, rezekinya ada mitra ya, mitra 10 mitra dan langsung bergabung di 1000. Wah, dahsyat itu. Allah, amin. Amin. Semoga tercapai ya Bunda Era ya. Insya Allah. Kan kita hanya bisa berdoa Bunda. Iya. Yang penting mungkin Bunda saat ini masih belum waktunya. Nanti sekali Bunda dapat mitra itu langsung 10 langsung bergabung di 1000 atau 2000, ada 1000. Wah, Ya, itu luar biasa itu. Amin. Amin. Dahsyat luar biasa. Terima kasih Bunda Era ya. Iya, Bunda Era Saragi. Silakan bisa ditutup dengan jargonnya Bunda. Semangat pagi, bahagia, sehat. Wah, ini terkendala nih. Kayaknya nih. Apa di saya aja yang ketat nih? Ngelek. Oke, dahsyat luar biasa. Oke, saya langsung mute ya. Oke, dahsyat luar biasa. Ini Bunda Era, barusan Bunda Era lagi terkendala dengan jaringan, mungkin wifi atau kuota ya. Saya kurang paham. Itu urusan sama apa ya? Sama jaringan aja deh. Dahsyat luar biasa Bunda Lin ya untuk malam hari ini. Oke Bunda Lin, bisa dilanjut atau bisa langsung kita panggilkan terlebih dahulu. Siapa ya? Oke Bunda Lin aja deh, silakan bisa dilanjut Bunda. Langsung aja Bunda. Wah, tambah testimoni nih. Wah, dahsyat luar biasa. Oke, mungkin ada 2 orang lagi ya Bunda ya. 2 orang lagi memberikan testimoni nih Bunda. Boleh. Saya sekarang nih, saya pengen ngobrol sama... Testimoni aja Bunda. Oh, testimoni. Oke, kalau testimoni, saya pengen dari... Panjang banget darinya ya, berarti jauh nih. Dari... Jauh. Bunda Ani mah ada jauh di Malaysia. Wah, benar nih. Ini harus naik. Selamat malam buat Ani. Makanya darinya panjang, ternyata jauh ke Malaysia. Malam Bunda Ani. Selamat malam, terima kasih Bunda Lin. Alhamdulillah kabar baik. David semua. Saya buka dengan jargon. Semangat pagi, bahagia, sehat, sukses, bermanfaat. Yuan koin makin berjaya, kaya. Kita semua sudah kaya. Yuan koin, Bitcoinnya Indonesia. Ini testimoni atau gimana? Testimoni Bunda. Testimoni ya. Dari awal bergabung sampai sekarang Bunda sudah epic nih. Kalau itu perjalanan sebenarnya ya jauh Bunda Lin. Sangat berliku-liku. Oke, terima kasih. Waduh. Belum cerita sudah ketawa dulu. Oke, saya bergabung di Yuan Coin sejak Desember 2024. Pertengahan lah, intinya ya pertengahan. Setelah 2 minggu setelah Pak Founder gabung di Yuan Coin. Begitu diperkenalkan, saya pun nggak banyak bertanya, langsung iyakan aja gitu. Tapi pada masa itu ya memang lagi miss, ya dipinjemin dulu kata Padan tuh, pinjemin 20 koin. Setelah gajian saya bayar, terus nambah lagi dengan 80 koin jadi 100.
Tapi begitu seringnya mengikuti Zoom, semakin paham koin kedepannya seperti apa. Dan sebelum di Yuan Coin juga sudah belajar tentang yang namanya uang digital atau aset, yaitu dari Nagaya. Jadi nggak terlalu lama-lama lah berpikir gitu kan. Di situ terus intinya gaspol gitu kan, mencari mitra, meng-share kepada teman-teman tentang apa itu Yuan Coin, terus profitnya juga saya share ke teman-teman. Alhamdulillah ada yang nyangkut. Alhamdulillah seperti Bunda Marta menjadi penyemangat saya. Setelah join itu 1.000 tiga kali beli 3 kali, menjadi membara semangat saya. Habis itu berusaha untuk bagaimana caranya mendapatkan gelar elit, sehingga saya daftarkan anak dan cucu saya 1.000 akhirnya tercapailah elit begitu. Alhamdulillah di duplikasi sama Bunda Titi, akhirnya Bunda Marta juga elit dan Bunda Titi elit. Maka dari itu saya menjadi epic. Begitu sih Bunda Lin, pokoknya ya semangat gitu, sampai sekarang pun masih menambah. Alhamdulillah. Tapi untuk 1 bulan ini memang saya nggak WD. Untuk WD-nya nanti kalau mau ke Jogja. Bunda Hanimah mau ke Jogja? Enggak, wakil aja, wakil anak saya. Kirain Bunda Hani, kalau Bunda Hani mah ke Jogja saya peluk-pelukan deh nanti kalau ketemu akhirnya bisa pulang ke Indonesia gitu. Enggak apa Bun? Belum bisa. Pokoknya kita semangat walaupun wakil gitu kan, tetap semangat. Segitu aja Bunda Lin, terima kasih Mas David, Pak CEO, terima kasih yang sudah meng-create Yuan Coin dengan begitu luar biasa. Terima kasih Pak Founder dan Bunda Afri, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya, leader-leader yang luar biasa. Semangat pagi, bahagia, sehat, sukses, bermanfaat. Yuan Coin makin berjaya, kaya. Kita semua pasti sudah kaya. Yuan Coin, Bitcoinnya Indonesia. Terima kasih. Bunda Hanimah, terima kasih atas testimoninya. Jadi Bunda Hanimah ini beliau sedang bekerja di luar negeri ya Bapak Ibu semua, di Malaysia. Beliau bercita-cita dengan wasilah Yuan Coin ini bisa segera pulang ke Indonesia. Beliau sudah 15 tahun lebih di Malaysia, belum pernah pulang gitu. Jadi kita doakan bersama-sama agar beliau bisa cepat pulang ke Indonesia ya. Amin. Bunda Lin 16 tahun ya. Iya. Nah, doakan sama-sama ya yang di forum Zoom malam hari ini agar beliau bisa cepat pulang ke Indonesia dengan wasilah Yuan Coin ini. Dahsyat luar biasa. Semangat Bunda Hanimah ya. Terima kasih. Silakan Mas David. Mas David monitor. Ya, dahsyat luar biasa. Wah, ini mungkin sudah waktunya ya, Bunda Lin ya. Dahsyat luar biasa. Mungkin Bunda Lin langsung mau memanggilkan saya. Baru masuk. Oke, saya ya. Oke, dahsyat luar biasa. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan memanggilkan saja. Baik, Bunda Founder kita dahsyat luar biasa. Beliau saat ini menduduki di jenjang master pertama Yuan Coin. Ya, beliau sangat fokus. Dia awal bergabung di harga 2.000 dan sampai saat ini harga aset yang sudah naik ya. Dan beliau
dulunya seorang PNS ya, tapi beliau beresiko yang sangat besar dan pada akhirnya beliau bisa sukses ya, bisa membeli apa yang dia mau di Yuancoin ya, dan beliau saat ini berpenghasilan 1 sampai 5 juta per hari ya teman-teman ya, bisa ditekankan lagi 1 sampai 5 juta per hari. Di mana lagi kalau bukan di Yuancoin? Wah, dan yang penting Bunda Afri menjalankan Yuancoin dengan fokus ya, menjalankan dengan fokus, menjalankan 5 pilar ya, menginfo-info, mengedukasi, mana mentor ya. Mari kita panggilkan saja mentor kita, Bunda Afri Dani. Silakan Bunda Afri Dani, spotlight ini milik Anda. Silakan Bunda. Monitor. Ya, Baik. Assalamualaikum, selamat pagi. Bahagia, sehat, sukses, bermanfaat. Yuancoin semakin berjaya, kaya. Kita semua pasti bisa kaya raya. Yuancoin, koinnya Indonesia. Oke, teman-teman. Aduh, ini jadi yang pertama nih, harusnya Bapak owner langsung ya. Oke lah, nggak apa-apa. Terima kasih kepada Bapak owner, Bapak Muhammad Yusuf Ritonga yang sudah mengkreat bisnis yang saya ini. Terima kasih juga kepada semua tim saya ya, yang luar biasa perjuangannya, prosesnya, konsistennya ya, walaupun masih naik turun, nggak apa-apa. Namanya juga proses ya. Terima kasih juga kepada kedua MC yang luar biasa dahsyat ya, keren, kompak banget. Sudah latih ya. Nanti yang ikut ke Jogja kita saksikan bagaimana nanti penampilan kedua MC ini ya di atas panggung. Saya nggak pernah nyangka loh ya berada di titik saat ini. Jadi founder lagi. Padahal dulu itu banyak foundernya di Yuancoin itu. Ya, saya itu malah founder yang kalau di anak itu anak bungsu mungkin ya. Tapi saya yang konsisten sampai saat ini membangun sistem karena saya memang dari awal berproses itu saya itu menjalankan bisnis network ya, jaringan. Jadi saya udah paham tentang bisnis jaringan ini, apalagi di sini kita bukan hanya sekedar membangun networknya, tetapi di sini kita juga memiliki aset, ya, memiliki aset di mana aset itu akan menghasilkan dolar setiap hari. Cuman seperti kata Bapak owner selalu di share bahwa kita jangan fokus ke bagi hasil, ya. Kalau kita masih fokus ke bagi hasil, mindset kita itu masih mindset pegawai, ya. Tapi fokus kita ini adalah bagaimana kita bisa bangun bisnisnya, bagaimana kita bisa memiliki penghasilan yang jauh lebih luar biasa, yaitu bonus dari membangun tim dan juga bonus untuk mensponsori atau bonus affiliate, ya. Karena di sini bonus affiliate-nya itu sampai 11 generasi. Nggak ada bisnis yang sampai bonusnya itu sampai 11 generasi, nggak ada. Ya, cuman ada di Yuancoin. Ya, di teman-teman itu jangan fokus ke bagi hasil. Ya, karena bagi hasil itu hanya bonus receh. Saya nggak pernah lagi lihat sekarang bagi hasil saya berapa. Nah, bagi teman-teman yang masih berproses, pasti yang dilihatnya itu profit bagi hasilnya, gitu kan. Kalau saya udah nggak ngelihat profit bagi hasil saya berapa, tetapi ketika melihat gerakan tim, bonus aktif itu jauh lebih besar. Karena potensinya itu bonus aktif itu 1 juta sampai 11 juta per hari. Kalau bonus hasil itu bisa dihitung, dan itu tidak akan pernah bisa membuat kita kaya. Bahkan jargon kita ini kan kaya gitu. Nggak akan pernah membuat kita kaya. Kayanya nanti aja kalau misalkan aset kita ini semakin bertumbuh,
Seperti dulu saya beli hanya 2.000, sekarang harganya sudah 21.900, dan kita tidak tahu nanti tahun kemudian jadi berapa, karena ini kita sedang membuat Bitcoin ini menjadi Bitcoin Indonesia. Tapi kalau kita menginginkan Yuan Coin ini menjadi Bitcoinnya Indonesia, kan nggak mungkin kita ini hanya fokus ke bagi hasil. Kita harus bergerak, ya. Kita harus bergerak, karena sesuatu yang bergerak itu akan bertumbuh. Tetapi kalau sesuatu yang pasif, diam, itu pasti akan punah. Itu. Jadi kita mau apa? Kita mau milih yang mana? Kita mau kan Yuan Coin ini nanti seharga Bitcoin. Makanya kita harus bergerak. Dengan sistem yang sudah diberikan oleh Bapak owner, itu kita harus manfaatkan. Ya, kita jangan diam. Kenapa? Orang terkesan kalau ngajak orang itu gimana gitu ya. Di sini kita nggak ngajak, tetapi di sini kita menginfokan, sama kita mengiklankan. Ada orang yang nyangkut, berarti rezeki kita. Gitu kan? Di sini kita menjual, sebenarnya kita menjual aset digital kepada orang-orang yang belum tahu. Kalau orang-orang itu paham, maka mereka pasti akan membeli. Kenapa? Karena aset yang mereka beli itu akan menghasilkan profit. Di awal itu mereka senang dengan profitnya, gitu kan, walaupun kecil. Tapi di sini itu ibaratnya pertumbuhannya itu seperti bola salju. Kalau kita bergerak ya, kalau kita aktif bergerak, kecil sampai ngeglinding ke bawah, itu menjadi besar, ya, seperti bola salju. Jadi teman-teman yang sudah jadi leader sekarang mulai kepakan sayap, ya, jangan diam, harus aktif, ya. Kita sudah diberikan peluang untuk bisa menjadi kaya di Yuan Coin ini dengan cara kita aktif, gitu ya. Jadi nggak boleh kita ini hanya duduk diam. Ya, bagaimana Yuan Coin ini akan bisa menjadi Bitcoinnya Indonesia kalau kita diam, ya kan? Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk memang apa ya? Di sini memang kita butuh banget bekerja keras dulu. Bekerja keras kita itu tidak bekerja keras seperti orang di luar sana yang sampai pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan gitu kan. Terus mana yang kemarin bilang potong apa? Kalau saya itu P11 ya kalau saya. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pantat panas, pinggang pegal. Kalau saya kemarin Bapak owner apa ya bilangnya ya. Terus ada lagi yang satu, potong pinjaman, potong apa gitu kan. Luar biasa lah itu ya. Di sini kita kerja kerasnya tidak seperti itu. Di sini kita kerja kerasnya hanya buka HP, ya, kita info-info. Nah, bagaimana agar kita bisa menginfokan ke orang, ya kita harus paham. Kita harus paham dulu. Makanya kenapa masuk Zoom itu adalah wajib, ya, tidak ada alasan. Kalau orang mau sukses itu tidak ada alasan. Kalau masih ada alasan berarti dia tidak mau sukses, ya. Jadi masuk Zoom itu adalah wajib. Bapak owner itu menyediakan luar biasa ya, sampai full seminggu, bahkan hari ini 2 kali, ya, 2 kali Zoom. Tadi mungkin bagi teman-teman yang ikut Zoom di pagi hari itu sharing, tapinya materinya luar biasa, ya, materinya daging banget gitu kan. Nah, saat ini kita ini wajib untuk ikut Zoom, karena di Zoom itu kita akan bisa mendapatkan namanya pencerahan. Kita akan semakin paham, ya. Makanya di situ nomor 1 pilar dari Yuan Coin itu adalah, pilar kesuksesan dari Yuan Coin adalah masuk Zoom wajib. Terus yang kedua itu adalah edifikasi owner, edifikasi founder, edifikasi leader, uplandmu, siapapun orang yang sudah sukses ini kita edifikasi. Karena apa? Kita ini belum sukses, jadi kita harus mengedifikasi orang yang sudah sukses di bisnis ini, gitu kan? Terus yang ketiga, kita itu harus promosi gencar. Jangan kita tuh berhenti untuk berbicara tentang Yuan Coin. Jadi kita ketemu orang itu siapa aja kita infokan Yuan Coin, walaupun mereka belum tahu, karena memang banyak orang yang belum tahu. Kalau sudah banyak orang yang sudah tahu, mungkin Yuan Coin pasti akan luar biasa, ya, naiknya ya.
Dan itu tugas kita. Tugas kita adalah menyampaikan apa yang sudah kita rasakan. Ya, apa sih yang sudah kita rasakan di OneCoin? Wah, dapat profit tiap hari. Wah, dapat bonus affiliate-nya sampai 11 generasi. Wah, kita memiliki aset, di mana asetnya itu akan naik terus. Ya, mungkin kemarin ada yang bilang bahwa kita punya aset seperti kita punya mesin ATM. Karena uangnya nggak habis-habis. Kalau saya seperti kantong Doraemon, apapun yang saya butuhkan ada di situ gitu kan ya. Terus yang keempatnya itu kita adalah duplikasi. Duplikasi cara kerja orang yang sudah sukses di OneCoin, ATM, ATP. Amati, tiru, modifikasi, amati, tiru, plek gitu kan. Cara kerjanya kayak gimana sih gitu kan. Nah, biar tahu cara kerjanya bagaimana ya harus ikut cum. Ya, harus ikut cum karena saya di awal tidak pernah saya tidak ikut cum. Saya sakit ikut cum. Saya di rumah acara ikut cum. Bahkan kemarin waktu pesta pernikahan anak saya, malamnya saya tetap ikut cum. Ya, itu duplikasi. Teman-teman harus bisa seperti itu kalau memang teman-teman ingin punya penghasilan seperti saya. Ya, 1 juta sampai 5 juta per hari. Aduh, saya jadi malu ya. Penghasilan saya, pengennya saya semua sama yang dapat penghasilannya segitu gitu kan. Ya, jadi teman-teman tuh harus bisa menduplikasi apa yang dilakukan orang yang sudah sukses di OneCoin. Jangan kita di grup aja kita cuma nyimak gitu kan. Terus diemin chatnya sampai 1000 baru dilihat gitu kan. Saya tuh nggak pernah seperti itu. Setiap chat pasti saya buka. Prioritas saya adalah grup OneCoin. Grup yang pertama saya buka adalah grup OneCoin. Apapun yang berhubungan dengan OneCoin itu pasti saya dulukan dibanding daripada chat-chat yang lain. Grup-grup lain sudah saya arsipkan karena saya fokus hanya di OneCoin. Nah, yang kelima itu perbesar aset secara rutin. Ya, perbesar aset kita karena kita di sini bisa menentukan berapa penghasilan kita. Saya saat ini memiliki OTW 20.000 ya, 20.000 koin. Itu semua hasil dari gulung profit. Ya, jadi selama itu saya masih menahan ya dari dari profit OneCoin itu saya belikan lagi sampai saya sedang OTW ini, sedang menambah terus sampai 20 koin ya, karena kan ada RO wajib ya. Dan itu mungkin setelah itu saya harus stop dulu karena emang disuruh jangan dulu nambah aset Bu Apri. Bu Apri harus beli dulu sesuatu ya seperti mobil gitu kan, karena orang bisa melihat kesuksesan seseorang itu tak kalah dia bisa melihat punya sesuatu seperti mobil itu kan tanda kesuksesan ya. Kalau di OneCoin ini kita saya buka ya, kalau di OneCoin ini tidak memaksakan diri. Jadi benar-benar kalau kita memang bisa beli mobil ya kita bisa beli mobil gitu, tapi tidak sampai memaksakan harus sampai kredit gitu. Enggak gitu kan, saya pengen belinya cash gitu kan ya. Sedangkan di bisnis jaringan lain, terkadang orang tuh selalu ibaratnya kayak apa ya? Mereka tuh membodohi kita, mereka ternyata sukses, ya. Padahal mereka itu belum seberapa, tetapi mereka maksa untuk beli sesuatu seperti mobil itu supaya terlihat mereka itu sukses. Dan itu saya melihat nyata karena saya dulu ikuti bisnis jaringan, udah beberapa bisnis jaringan ya. Waktu itu uptrend saya karena pergerakan saya itu luar biasa. Memang saya di bisnis jaringan selalu trendnya cepat terus gitu kan. Nah, ketika melihat perkembangan saya luar biasa, akhirnya leadernya itu menyuruh si upline saya itu kamu beli mobil, ya kan? Sedangkan di bisnis jaringan itu penghasilannya belum tentu. Itu kan dipaksa untuk memperlihatkan sesuatu yang belum mampu gitu kan. Tetapi di OneCoin itu enggak. Luar biasanya kenapa? Karena penghasilan kita di sini benar real, benar-benar real, benar-benar nyata, setiap hari itu bertambah. Makanya di sini disebut dengan pelipat gandaan. Kenapa tadi pelipat gandaan? Karena kita membangun tim. Karena saya membangun tim sehingga terjadi pelipat gandaan. Kerja saya bukan seorang diri. Kerja saya itu saya ngajak nih dari satu orang ngajak
dua orang, empat, delapan. Itu namanya sistem penggandaan. Dan itu disebut juga keajaiban dunia dalam bidang finansial. Ya, itu keajaiban dunia, teman-teman. Kalau kita sudah bisa membangun jaringan, itu orang bisa kaya luar biasa. Ya, bisa kaya luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa membangun jaringan? Bagaimana kita bisa membangun tim? Nah, teman-teman ikutin 5 pilar itu, teman-teman harus jalanin. Karena dari situ nanti teman-teman ilmu bagaimana saya membangun tim, bagaimana saya prospek orang, caranya seperti apa gitu kan, bagaimana nih bisa memahamkan orang, itu kan butuh namanya skill people skill. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang akan gabung dengan kita bukan karena bisnisnya, tetapi karena cara kita menyampaikannya seperti apa. Ya, saya ini termasuk orang yang namanya proses ya. Saya beberapa kali ganti bisnis bukan karena saya itu tidak fokus. Saya itu dalam suatu bisnis saya selalu fokus, tetapi ketika namanya di bisnis jaringan, apalagi binari, itu kan semakin besar, sedang bawah kita itu rata-rata orang yang masuk ke bisnis jaringan adalah orang yang memang mereka itu masih ilmunya, skillnya di bidang bisnis itu masih minim, gitu ya. Jadi masih perlu binaan, masih perlu untuk upgrade dulu, masih perlu untuk belajar dulu. Sedangkan di OneCoin, walaupun masih belajar, karena dikasih doping ya, dikasih doping profit, terus maju ya. Karena rata-rata orang itu memang harus dulu merasakan hasil. Kalau orang itu bergerak tapi belum ada hasil, itu kemudian mundur, capek gitu kan. Karena konsisten itu memang capek, konsisten itu memang lelah ya. Berapa tahun saya ada di sini, jadi teman-teman jangan melihat bahwa saya ini itu, wah, Bu Apri enak ya gitu kan. Saya itu prosesnya udah lama. Ya, di OneCoin ini karena saya bertemu dengan mentor yang luar biasa, makanya cepat pertumbuhannya. Jadi teman-teman tinggal menduplikasi aja apa yang sudah saya lakukan. Dulu saya di privat sama owner, karena memang waktu pertama itu Zoom itu kan belum sebanyak saat ini ya. Paling hanya 15 orang, 20 orang, terus pertemuan juga kadang nggak teman offline aja, dan akhirnya kita bertemu bertiga gitu kan. Tetapi Bapak owner itu selalu terus mensupport saya, di situ luar biasa. Ya, pertumbuhan saya di bisnis lain saya nggak pernah ada yang ngebimbing, nggak ada mentornya, tetapi di sini saya langsung. Jadi teman-teman sekarang manfaatkan, masih dekat dengan owner, ya, masih dekat dengan ibaratnya kucuran ilmunya, gitu kan? Karena nanti suatu saat kualifikasi leader ini mungkin akan terus dibatasi sampai akhirnya kita itu harus bertemu dengan owner aja harus di pertemuan besar, di seminar akbar gitu ya. Jadi kita harus manfaatkan momen saat ini, karena teman-teman semua ini kita masih memiliki peluang dan potensi yang sama untuk bisa mendapatkan berbagai macam profit yang sudah disediakan ya. Ibaratnya Bapak owner itu sudah memberikan hidangannya itu sudah banyak gitu kan, tinggal kita mau pilih mau makan dengan apa gitu kan. Hidangannya sudah disediakan gitu kan, tinggal kita mau pilih mau yang mana, dengan cara apa, dengan cara kita aktif ya. Sudah disediakan semuanya, ada daging kambing, misalkan ada daging sapi, semuanya sudah disediakan. Silahkan Anda menikmati hidangan yang sudah saya sediakan gitu. Tinggal kitanya bagaimana cara kita mengambil hidangannya. Nah, kalau kita kalau kita cuma mengandalkan sharing profit, artinya kita ini cuma ngerasain yang daging yang bubuk-bubuknya aja gitu kan, sedang yang bagus-bagusnya itu belum bisa kita jangkau. Ya, jadi di sini teman-teman wajib untuk aktif. Oke? Saya jatahnya cuma 20 menit, nggak boleh lama-lama. Ya, saya tutup dulu dengan jargon. Semangat pagi,
bahagia, 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 sehat, sukses, bermanfaat. Yuan Coin semakin berjaya, kaya, kaya, kaya. Kita semua pasti bisa kaya Yuan Coin, Bitcoin-nya Indonesia. Terima kasih. Saya kembali kepada Mas David. Oke, Terima kasih. Nah, bisa lanjut Bunda. Oke, terima kasih Bunda founder kita Bunda Briandani atas tadi yang sudah disampaikan dan luar biasa Bapak Ibu semua. Beliau sudah menyampaikan semua ya, saya ada beberapa chat ya, menjadi kesimpulan apa yang nggak sampaikan, yaitu beliau menyampaikan kita jangan fokus ke bagian hasil aja ya di Yuan Coin itu, karena ada fokus yang kita fokuskan yang lebih besar gitu daripada bagi hasil, yaitu bangun jaringan. Karena di ketika kita membangun jaringan itu ada bonus 11 generasi dan juga bonus 10 kedalaman Bapak Ibu semua, di mana di situ kita semua bisa menambah cuan yang lebih besar. Jadi untuk memahami itu semua kita memang harus rajin masuk Zoom ya. Jadi bisa paham itu semua sehingga kita tidak hanya fokus di bagi hasil, tidak hanya fokus di 0,1 sampai 0,3% itu. Dan yang lebih besar lagi daripada itu, yaitu bonus generasi dan juga bonus 10 kedalaman. Kemudian dia menyampaikan kita tetap harus bergerak masif dan konsisten ya, info-info. Nanti pasti akan ada kok yang ngangkut walaupun hari ini masih ditolak, hari ini sih saya belum bergabung, kata calon mitra, nggak apa-apa. Kita tetap harus konsisten, info pasti akan ada yang nyangkut, dan ketika ada yang nyangkut itu merupakan salah satu amal jariah kita juga Bapak Ibu ya. Kenapa amal jariah? Karena lewat info yang kita berikan ada lagi orang yang terbantu secara finansial gitu. Finansial dulu yang mereka terbantu, dan ketika finansial mereka terbantu, otomatis mereka tuh bisa bahagia kan, bisa bahagia, dan itu merupakan karma baik buat kita semua. Kemudian juga di Yuan Coin ini kita dijaga untuk mari sama-sama kita belajar bekerja cerdas supaya kita tidak lagi bekerja keras gitu, nggak capek lagi. Jadi kita kerja cerdas, diawali dengan 5 pilar Yuan Coin. Tentunya yang pertama adalah rajin masuk Zoom, konsisten masuk Zoom, karena ilmunya itu di Zoom banyak. Jadi tetap jalankan 5 pilar untuk sukses di Yuan Coin. Begitu Mas David. Silakan Mas David. Oke, dahsyat, luar biasa kesimpulan yang sudah diberikan oleh Bunda Lin ya, apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Afri, dan Bunda Lin menyimpulkan semuanya ya yang sudah dibicarakan oleh Bunda Afri. Oke, mungkin tanpa lama-lama lagi kita akan panggilkan saja ya anak muda yang sangat dahsyat luar biasa. Beliau mengkritik apa yang sangat dahsyat luar biasa, dan beliau apabila mengerjakan bisnisnya, beliau sangat fokus teman. Itu adalah mentor yang mungkin kita bisa bilang ejik ya, selalu mensupport anak didiknya ya, sehingga nantinya akan lebih sukses ya dari yang saat ini. Nah, mari kita panggilkan aja. Siapa beliau? Apa? Muhammad Yusuf Ridha. Silakan Bapak Muhammad Yusuf Ridha, spotlight ini milik Anda. Silakan Bapak. Oke, Mas David. Ya, bahagia, sehat, sukses, bermanfaat. Yuan Coin pasti berjaya, kaya. Kita semua pasti kaya. Yuan Coin, Bitcoin-nya Indonesia. Dahsyat. Oke, terima kasih Mas David, Bunda Lin malam ini. Tadi pagi kita ketemu ya. Sekarang ketemu lagi ya. Nggak mau. Pasan masuk Zoom, sakit, mau apa segala macam, tetap masuk Zoom, nggak boleh yang masuk Zoom ya. Yang boleh tidak masuk Zoom adalah apa yang tahu? Yang sudah meninggal, Pak. Orang mitra yang sudah meninggal. Nah, nggak apa-apa, nggak betul ya. Jadi selagi kita masih hidup, masih dikasih link yang bagus, kita wajib masuk Zoom. Pak Dani juga nih sedang lagi bersehat, izin sama saya tidak masuk Zoom, nggak boleh, wajib masuk Zoom. Pak Dani harus dengar, sekali lagi kan. Nah, buat teman-teman semua, mitra-mitra baru ya, luar biasa sekali, kita selalu bertumbuh, selalu berkembang. Ini ada orang-orang baru yang memeriahkan Yuan Coin,
Ya, lihat Bu Enji ya. Bu Enji juga pergerakannya saya perhatikan cukup bagus. Oke, malam Bu Enji. Lalu ada juga Bu Titi ya, Titi Kebumen ya. Ini ketemu lagi asalkan dan siapa? Tadi pasangan suami istri ya, luar biasa ya. Nah, Pak Julius ya kalau nggak salah ya. Oke, ya luar biasa. Lalu ada anak muda, ada Alia, ada siapa? Pira. Zaki mana? Zaki ya, betul ya, Zaki ya. Zaki mana? Zaki nggak masuk ya. Nah, jadi ya luar biasa, pertumbuhan mitra kita semakin lama semakin bertumbuh. Dan malam ini ada 70 orang kurang lebih ya. Dulu Bu Apri kita berapa orang ya? Awal merintis Yuan Coin itu masih 20-15 orang untuk Zoom jumpa saya ya. Nah dulu juga saya masuk presentasi ya, saya dari hari Senin sampai Minggu itu selalu saya masuk Zoom. Sekarang saya hanya khusus hari Minggu untuk leader-leader yang kualifikasi. Yang tidak kualifikasi, yang tidak ada list oleh foundernya, ya boleh dikeluarkan ya. Nah, silakan Bunda Apri, yang mungkin di listnya tidak ada daftar namanya, silakan dikeluarkan ya. Ya, tadi pagi saya menyampaikan tentang salah satu ciri bagaimana bisnis ini ya kurang baik Pak ya. Ada cirinya bisnis ini kurang baik atau identik ya, tujuannya identik. Nah cirinya apa? Salah satunya adalah ini supaya teman-teman lebih cerdas, lebih paham. Senyum dulu dong sebelum saya bawakan materi. Senyum dulu, boleh saya minta senyumnya, karena kita harus mengawali hidup ini dengan senyum dan bahagia ya, sama dengan logonya Yuan Coin. Logonya Yuan Coin itu U ya. Huruf U itu adalah smile, senyum. Apa sih tandanya senyum? Senyum itu tandanya menampung ya. Kalau kita sering-sering senyum, maka magnet rezeki itu akan selalu hadir sama kita. Tapi kalau kita cemberut gimana? Mereka juga ogah ya. Kan memberi rezeki mundur. Nggak jadi orang cemberut dulu. Ya. Jadi kita harus senyum, harus bahagia ya. Karena ada yang dibilang bahagia itu adalah hati ya, bahagia hati itu adalah obat. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tentu saja coba cari kan, gue senyum. Ini istrinya Pak Roma nih, Budiana, manis ya. Bulan, ya kan? Nah, ini sama lagi Bu Bibin. Ya, oke. Luar biasa ya, Bu Yulin, co-founder kita dari Jogja, luar biasa ya. Yang dulu suaminya nggak mengizinkan, ya kan? Sekarang sudah izin ya. Bu Heidi juga, Bu Heidi. Yang dulu suaminya nggak boleh masuk Zoom, nggak boleh masuk Zoom. Sekarang dibantu bayaran uang sekolah, ya kan? Untuk bayar uang sekolah anaknya Bu Heidi yang bayar. Untuk buat PDAM kemarin Bu Heidi yang bayar. Nah, saya punya uang. Wih, dahsyat. Sekarang suami dukung. Kalau nggak masuk cuma disuruh masuk. Oke, luar biasa. Thank you terus ya. Para founder saya yang luar biasa. Ya. Tadi pagi saya udah ulas, mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak hadir tadi pagi. Ya, ada ciri-ciri ya. Ciri-ciri bisnis seperti ini yang tujuannya scammer. Ya, yang pertama apa? Yang pertama profitnya besar. Oke, 1% per hari, 2% per hari, bahkan ada yang menjanjikan 4% per hari. Nah, tapi pernah ngalamin itu? Coba cek. Saya pernah. Saya juga lebih pernah. Nah, itulah ciri tujuannya hanya untuk scammer. Nah, itu teman saya satunya di Surabaya. Ya, teman saya itu salah satu Surabaya. Dia selalu bikin bisnis seperti itu terus. 3 bulan scam, bikin lagi. 3 bulan scam, bikin lagi. Jadi ganti baju terus. Ya kan? Dan dia tidak berani tampil. Dia hanya di belakang layar. Ya kan? Undang leader se-Indonesia, mungkin ada 8-7 leader. Ya, lalu dibayar, kasih duit operasional, ada yang direntalin mobil gitu kan. Supaya apa? Supaya ngomset. Nah, itu ya. Jadi ya nggak apa-apa. Itu hal yang harus kita syukuri karena kita sudah dan kita harus belajar jauh lebih baik lagi. Atau orang bilang
jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Ya, kita udah tahu itu lubang, tapi kita masih tetap aja lewatin dan jatuh lagi, lewatin dan jatuh lagi. Ya, jatuh 3 kali boleh lah ya. Atau jangan sampai 3 kali, kayak lagu. Jangan sampai 3 kali. Nah, untuk Yuan Coin, saya sengaja memberikan profitnya logik masuk akal. Ya, kurang lebih 1 bulan, kisaran 1 sampai kurang lebih 7-8% per bulan. Nah, jadi kalau teman-teman di luaran sana, Pak, profitnya kecil banget sih. Jangan ada di Yuan Coin. Cari toko sebelah yang kasih profit-profit besar. Nggak apa-apa. Ya, nanti juga merapat lagi. Ya kan? 6 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, dia sudah 4 kali scam. Ya kan? Nanti dia, Yuan Coin masih ada ya? Oh, masih dong. Gitu kan? Baru nanti dia nyerah. Ya, nggak apa-apa. Nah, lalu yang kedua apa? Yang kedua, biasanya mereka membuat kantor yang megah, kantor yang bagus, ya kan? Lalu membuat legalis berbentuk PT. Nah, ya, berbentuk PT. Dan ada Menkumhamnya. Nah, supaya apa sih? Supaya masyarakat Indonesia besar-besaran join. Ada yang nyetor duit 200 juta, ada yang nyetor duit 500 juta, bahkan ada yang nyetor duit 1 miliar, 2 miliar. Pernah dengar nggak? Bisnis seperti itu. Banyak ya. Udah sering kita lewati, ya kan? Dulu Bu Afri juga pernah kesandung, ya, main 4% per hari. Saya bilang, dia telepon saya, Pak Yusuf, luar biasa di sini, omsetnya bisa miliar-miliar loh. Oh, ganas. Enggak apa-apa, biasa. Saya udah lewati itu, Bu. Paham saya. Lihat aja nanti, saya ulang. Lihat aja nanti. Akhirnya apa yang terjadi, teman-teman? Dia telepon saya bulan September atau Agustus kalau nggak salah. Akhirnya bulan November udah nggak ada. Bahkan teman-teman Yuan Coin diajak-ajakin ya. Bulan ikut, Pak Roman ikut, Bulin juga ikut, biasanya Bulin ikut nggak? Ikut Pak, ikut saya duluan daftar. Gue pimpin ikut. Jadi Bu Afri saking takutnya teman-teman Yuan Coin ditarikin sama yang lain, beliau ikut ke sana dan bergerombol ngajak teman-teman Yuan Coin. saya sampaikan kepada Bunda Afri, bisnis kayak gitu tuh saya sudah paham, saya sudah lewati. Saya bilang, jangan, hati-hati, itu daerah rawan. Daerah rawan. Pak Julius ada di daerah rawan nggak di Maroke? Hah? Tahu ya daerah rawan ya? Di Papua kan ada daerah rawan, ya kan? Itu di selatan Pak, itu di Papua Selatan. Oh tidak di daerah rawan tinggal ya? Ya, semoga kita bisa bawa kawan-kawan yang orang asli Papua untuk bisa bergabung di Mantap, amin. Ya Bu Aida ya, amin. Oke, thank you. Ya, artinya Pak Bu Afri gerombol bawa orang ke sana dan dia sedikit melalaikan Yuan Coin. Saya tenang aja, santai aja. Nanti juga dia namanya anak kecil, ya kan, lagi naik pohon, jangan dilarang. Saya bilang sama Bu Afri, Bu ajak teman-teman joinnya jangan kecil-kecil, 100 juta, 200 juta ya Bu Afri ya. Akhirnya Dulu takut Pak, dulu masih takut. Dulu masih takut karena kan jaringannya diabrak-abrik dulu. Ya, akhirnya bulan Agustus Bu Afri nelfon saya, wah luar biasa Pak Yusuf, omsetnya miliar-miliar di sini. Gak apa-apa, saya bilang ya biasa. Bulan November sudah nggak ada. Kurang lebih 2 bulan lah Bu Afri ada di sana. Ya 2 bulan ya Bu Afri ya. Bu Afri Ya, sekitar 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Ya, nah itu ya. Lalu ketiga, dia akan selalu mengadakan acara di hotel besar, mewah, dan gratis. Orang diundang makan, gratis. Makan gratis. Nah, setelah Anda puas
saya telan kamu. Dikasih makan gratis, hotel mewah, luar biasa. Itu banyak tuh teman-teman saya Malaysia, banyak. Dan saya tahu siapa orang-orangnya yang melakukan itu datang ke Indonesia. Saya tahu. Karena itu kawan-kawan saya di dunia hantu dulu. Ya. Dan saya pernah diajak sama mereka. Ya. Brother, you jadi 001 Indonesia. Oh nggak mau, nggak mau. No, saya bilang. Ya kan? Nggak mau saya. Nah akhirnya ketika saya sudah dengar, saya sudah capek melanglang buana di dunia perhantuan, bahkan pernah saya mainkan 5% per jam, ya kan? Akhirnya saya tahu ternyata yang menghancurkan bisnis seperti ini adalah bagi hasil yang besar, tidak masuk akal, tidak logis, gitu ya. Lalu yang kedua PT Menkumham dan lain-lain, ya. Lalu yang ketiga pertemuan mewah, ya. Nah kalau di One Point pertemuan kita nanti di Hotel Jogja berbayar, suruh bayar, nggak ada yang gratis, ya. Teman-teman berbayar 350.000, ya. Jadi tidak ada yang gratis di One Point. Nah, kenapa seperti itu? Karena mereka pakai hukum bagaimana caranya, ya, bagaimana caranya menangkap ayam. Dia ada ilmu cara menangkap ayam. Nah, Pak Yusuf jangan capek-capek, cara menangkap ayam, ya, kasih aja makan. Ayam datang nggak kira-kira? Kalau dikasih makan, dikasih beras, ayam datang nggak kira-kira? Datang. Nah, ketika datang ditangkap, kena lo. Itu caranya. Jadi cara dia itu cara instan, ya, cara yang tidak pakai proses. Kalau Pak Yusuf Ritonga, cara menangkap ayamnya saya kejar capek, tapi saya tangkap, ya. Bagaimana caranya saya mendapatkan ayam itu? Dengan cara saya kejar. Saya memakai tenaga, saya pakai effort, saya pakai perjuangan, ya. Tapi ketika saya tangkap, bahagia nggak? Ketika kita dapat, bahagia. Beda nggak kira-kira teman-teman? Cara menangkap ayam mereka, caranya adalah dia kasih beras, kasih perangkap. Kalau nggak kasih perangkap aja. Ketika ayamnya masuk ke lingkaran, dapat loh, kena loh. Nah, itu cara mereka. Jadi cara mereka menangkap ayam kasih makan. Cara, ya bukan berikan nafsu. 1% per hari, 2% per hari, 3% per hari, nafsu nggak kira-kira? Nafsu nggak? Yang tadinya takut untuk menggadaikan BPKB mobil, takut untuk menggadaikan BPKB surat rumah, sertifikat rumah, akhirnya gara-gara 2% per hari, 1% per hari, berani gadaikan sertifikat rumahnya, gadaikan BPKB mobilnya, karena dia berhitung, lumayan nih, 30% per bulan, 60% per bulan, kan cepat balik modal, brother. Benar nggak? Begitu cara berpikirnya. Jadi nafsu yang dikelola mereka adalah nafsu. Tapi di One Point, ya, kita nggak usah mengiming-iming, ya, nggak usah memberikan profit besar, ya kan? Profit yang logik aja. Dan teman-teman, saya pastikan nafsu nggak sih kira-kira dengan One Point? Seksi nggak kelihatannya One Point? Seksi nggak sih One Point? Seksi nggak sih? Kayaknya nggak seksi, nggak enak, cuma kecil, bener nggak sih? Tapi kalau lihat yang 3% per hari, gila. Kalau saya ini lelaki ya, saya laki nih ya, seksi banget tuh, wah, gitu. 3% per hari, ternyata diperangkap, ya kan? Bener ya? Nah, kalau di One Point, kecil bagi hasilnya. 1% sebulan, 2% per bulan, 5% per bulan, mungkin kan? Benar nggak? Kecil bagi hasilnya. Jadi kurang seksi, kurang menarik, ya kan? Nah, tetapi tidak apa-apa. Karena alam bekerja, ini alam bekerja. Ya kalau kita ikut cara alam adalah proses.
dari yang kecil, dari embrio sampai dia jadi anak-anak, sampai dia menjadi balita, sampai dia menjadi dewasa, dan terus bertumbuh besar. Itulah cara kerja UN Point. Jadi banyak yang keluar dari UN Point. Tadi Bu Apri bilang apa? Saya sebenarnya bukan founder pertama. Betul. Bu Afri itu bukan orang pertama. Ada beberapa founder sebelum Bu Afri. Ya kan? Nah, tetapi founder-founder yang sebelum Bu Afri itu rata-rata mindset-nya tidak mau berproses. Mindset-nya maunya dapat cepat. Mindset-nya maunya dapat instan. Beda sama Bunda Afri. Jujur saya katakan, alhamdulillah semesta mendukung saya diperjumpakan oleh Bunda Afri. Saya sangat bersyukur sekali. Ya, saya sangat bersyukur sekali dipertemukan oleh Bunda Afri. Mindset-nya jauh beda. Dan rata-rata mitra-mitra Bunda Afri, ya, rata-rata hampir ya 80% ya, 20% ada yang berkile juga, ya kan? 80% mitranya Bunda Afri hampir rata-rata ya hampir sama mindsetnya seperti Bunda Afri, ya, walaupun ada sih yang berkile ya 20% tapi nggak banyak. Tapi kalau yang kemarin founder-founder sebelumnya hampir mayoritas berkele. Nggak apa-apa, mungkin Tuhan inginkan itu hanya jadi batu loncatan ya. Akhirnya saya ketemu Bunda Afri, luar biasa. Dan berikutnya saya ketemu Bapak Dani itu level 4 saya, bukan ring 1 saya, tapi level 4 saya. Dan Pak Dani ini mindsetnya hampir mirip sama Bunda Afri. Maunya bisnis yang long term, maunya bisnis yang jangka panjang. Hampir mirip. Nah, jadi punya karakter yang sama-sama, hampir mirip dengan Bunda Afri. Makanya namanya Afri Andani. Ya, Afri Andani. An itu kan M. Afri dan Dani. Nah, itu semesta mendukung. Ya kan? Kan namanya Bu Afri kan Afri Andani. Afri diketemukan dengan Dani, ya kan? Dani Afri Andani. Nah, artinya alhamdulillah ya. Jadi teman-teman ikuti saja prosesnya di UN Point, ya. Jangan lihat bagi hasilnya, jangan fokus pada bagi hasil, tapi fokuslah pada bonus aktif, gitu ya. Bonus aktif, fokus pada bonus aktif, ya kan? Nah, jadi kalau teman-teman fokus pada bonus aktif, insya Allah finansial teman-teman akan terbantu. Nah, yang penting fondasi bisnisnya, betul sekali Pak Julius. Fondasi bisnis di OneCoin salah satunya adalah underlying. Underlying kita Shopee Affiliate dan TikTok Affiliate. Dan saya sudah sharing tadi pagi kepada teman-teman, Shopee Affiliate dan TikTok Affiliate kita sampai detik ini hanya membantu 30%-nya saja untuk mensubsidi bagi hasil. Nah, ini harus saya sampaikan dan kita harus bicara fair, ya kan? Nah, sisanya dari mana? Omset, pertumbuhan mitra. Wah, member get member dong Pak, ya kan? Nggak ada yang salah dari member get member. Ya, yang salah itu kalau dari perjudian. Ya, karena dunia ini semua bisnis apapun itu member get member dari pertumbuhan. Ya, contoh, bank sekarang ada berita kurang lebih 21 bank mau ditutup alias scam, bangkrut. Kenapa? Karena sudah mulai banyak yang tidak mau menabung di bank. Ya? Nah, 21 bank saya dapat berita kemarin, ya kan? Karena rata-rata teman-teman mulai cerdas sekarang ini, rata-rata hampir ya kurang lebih 10% rakyat Indonesia sudah mulai menabung di exchanger cryptocurrency, ya kan? Ada di Indodax, ada di Pintu, ada di Binance, ya kan? Nah, jadi mereka mulai beli kripto di exchanger, jadi uangnya disimpan di kripto. Nah, makanya bank sekarang mulai agak goyang, kecuali bank-bank besar seperti BCA, BRI, ya itu oke lah, masih kuat, ya kan? Mandiri, oke, masih kuat lah.
Nah, tapi 21 bank saya dengar terindikasi bangkrut. Kenapa? Karena tidak ada pertumbuhan, ya kan? Sama, rumah makan juga tidak ada pertumbuhan, skek. Ya, 1 bulan, 2 bulan tidak ada yang makan, selesai. Oke? Hotel kemarin COVID-19 tidak ada yang nginep di hotel. Akhirnya hotel-hotel di Bali skek. Dan Jepang sekarang ya diprediksi akan kolaps. 50 tahun ke depan Jepang akan skep. Tidak ada negara Jepang. Kenapa? Karena tidak ada pertumbuhan mitra baru. Bayi baru lahir. Tidak ada. Karena tingkat pernikahan di Jepang sangat sedikit sekali. Betul kan? Penduduknya sudah mulai turun. Oke? Nah, lalu berikutnya apa? Support system. Nah, itu salah satu fondasinya Pak Julius. Support system yang saya buat Senin sampai Minggu kita ada Zoom. Ini bagian daripada memperkuat fondasi kita. Jadi artinya teman-teman lebih paham, lebih tahu, ya diedukasi tentang yang namanya yuan coin dan smart dan sebagainya, ya dan sebagainya. Termasuk sikap, termasuk mentalnya juga, ya kan? Termasuk cinta terhadap yuan coinnya, kita harus tetap pupuk, ya. Bu Afri, Bu Yuli, dan teman-teman Bu Heidi semuanya, ya tetap duplikasikan hal ini kepada mitra-mitranya, ya. Jadi bagian daripada support system itu untuk memperkuat fondasi, karena yang namanya kripto, ya kripto itu kuncinya di mana? Komunitas. Kalau komunitasnya nggak kuat, komunitasnya nggak solid, komunitasnya nggak cinta terhadap kriptonya, maka nilai kriptonya jadi cacing ketika sudah masuk market, ya kan? Kenapa? Karena banyak orang yang menjual, tapi tidak ada yang membeli. Itulah hukum daripada kripto, supply and demand. Supply-nya terbatas, permintaannya semakin meningkat, maka harga semakin naik. Kalau permintaannya semakin turun, maka harga pun semakin turun. Nah, itulah hukum kripto, teman-teman, ya. Nah, jadi teman-teman, ayo kita sama-sama gotong royong. Kalau memang yuan coin ini kita mau bikin menjadi Bitcoin-nya Indonesia, saya saja sendiri, saya nggak akan mampu, ya. Bu Afri pun sendiri, cuma berdua sama saya, cuma bertiga sama Pak Dhani, kami juga tidak mampu. Oke? Jadi kita harus sama-sama bergandeng tangan, ya. Dan yang tidak mau bergandeng tangan, jangan dipaksa. Biar aja, ya biar aja. Saya selalu katakan sama Bunda Afri, ingat Bunda Afri, ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekuatan kita. Ya, itu yang selalu saya sampaikan ke Bunda Afri. Ya, jadi teman-teman, hanya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Barangkali kalau ada waktu 20 menit, 15 menit, silakan ada yang mau bertanya, boleh bertanya. Oke? Silakan, barangkali ada yang mau bertanya. Boleh? Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan, langsung saja buka mikrofonnya langsung kepada Bapak Onar nih. Kesempatan luar biasa nih, silakan Bapak Ibu semua. Ini kebetulan ruang saya masih baru, ruang kerja saya kemarin baru hampir 1 bulan ya. Jadi saya belum pasang AC Bu Afri. Jadi saya agak cukup panas ya. Jadi berkeringat terus. Tapi alhamdulillah sih bagus juga ya. Karena saya jarang berkeringat kan. Jadi sehat. Selamat malam. Jadi sehat ya Bu Mas Roni saya. Iya. Nah, jadi sehat. Ada yang mau bertanya? Silakan. Waktunya saya kasih waktu 15 menit. Oke, thank you. Silakan siapa yang mau bertanya? Siapa Boleh. itu yang bertanya tadi ada Pak? Oh, Pak Sulkan, silakan Pak. Ya. Ya, silakan Pak Terima Sulkan. kasih Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin tanya sekarang saja. Mohon maaf, volumenya dibesarin Pak. Oke, bisa terdengar?
Ya bisa Pak, silakan. Pak Yusuf, Siap. terima kasih atas kesempatannya bisa bergabung dengan Bapak, dan saya akan berusaha untuk mengembangkan jaringan di Merauke ini bersama Pak Julius dan Bu Aida. Satu poin Pak yang perlu saya tanyakan, ini teknis saja, tapi juga jadi wawasan kita untuk pengembangan di sini mengenai portofolio kita Pak. Itu kan ada identifikasi, ada token, ada BNB 0, sekian. Mohon penjelasannya Pak, sama profit sharingnya yang di bawah itu. Maksudnya BNB apa dan sebagainya, teknis saja. Ya, Oke. BNB yang 0,3 ya Pak Sultan ya? Ya, macam-macam sepertinya Bapak. Ya. Oke, itu gas fee Pak, gas fee. Karena kita adalah anakan daripada BNB, Binance, kita kan masuknya di Binance ya. Kripto kita Yuan Coin ini masuk di Binance, ya itu bagian daripada gas fee. Jadi memang harus diisi BNB-nya di akun gitu ya, biar bisa di-stakingkan gitu Pak Sultan. Jadi kalau misalnya BNB-nya kosong, maka tidak bisa di-stakingkan gitu. Makanya nanti juga kalau mungkin nanti ke Trust Wallet, ya dari Trust Wallet, lalu nanti harus ada juga wajib BNB-nya biar bisa stakingkan, karena kita anakan daripada BNB. Ada juga anakan daripada Ethereum kan. Nah, jadi koin ini ada empat dari Ethereum, dari BNB atau BEP20, lalu ada dari Tron, lalu ada juga dari TRX, ya. Nah, kita anakan daripada Binance atau BNB ya, Binance Smart Chain, ya. Makanya kita harus ada gas fee dari BNB, itu Pak Sulkan. Iya. Oke. Baik Pak. Terkait dengan poin di belakangnya itu kan ada yang 009.000, ada yang cuma 2.000, itu apa ya? Inisialnya apa itu Bapak? Di belakang. Oh, itu NIC ya? Ya. NIC ya? NIC aja itu. Itu ID member. Oh ya. Baik. ID member aja itu. Ya. Baik Bapak, Oke, ada lagi? itu aja. Ya mungkin yang lain dulu. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Sultan. Ada lagi yang lain? 15 menit. Untuk silakan untuk teman-teman yang mau bertanya langsung kepada Bapak CEO kita, mumpung lagi ada kesempatan ya. Silakan Saya, untuk teman-teman semua. Ya, Mau karena tadi bertanya? pagi saya sudah memotivasi teman-teman ya. Sekarang kita sharing ya. Ayo jawab. Nih, Gimana? itu ada Kak Alia Pak. Mau tanya Pak? Siapa? Kak Alia. Saya Pak, yang mau Oke, nanya. kalian. Tanya apa? Jadi gini Pak, ada pertanyaan yang pernah ada bisnis kayak gini juga, yaitu mungkin saya sebut merek aja ya Pak, namanya Vito Pak. Oke. Lanjut. Saya kurang paham juga sistemnya itu seperti apa. Lalu ada yang bilang kayak gini, banyak bisnis yang kayak gini, bosnya itu yang untung besar gitu. Kan kita tadi namanya member get member ya. Nah kan banyak bisnis seperti itu. Lalu ada yang bilang kalau bisnis kayak gitu tuh biasanya pas bosnya udah untung besar, baru mereka tuh melarikan diri gitu. Karena mereka udah dapat banyak bonus dari mitra-mitranya kan, akhirnya karena mereka udah untung tahu diri gitu. Terus gimana cara kita menjawab mereka? Ya, kalau Vintu sama Kripto beda jauh ya, Mbak Alia ya. Vintu itu pernah viral di tahun 2017, 2018 ya. Nah, itu dia pernah viral, 2019 mungkin ya. Nah, itu kurang lebih jalannya, itu karena founder-founder dan leadernya juga kawan-kawan saya juga ya. Jadi dia melihat iklan, menonton iklan seolah-olah kayak YouTube. Anda dibayar. Nah, dibayarnya luar biasa. Bukannya nggak masuk akal lah. Dibayarnya 1% per hari. Ya, Anda tinggal mencerna aja ya. Kira-kira bagaimana 1% per hari dibayar dari mana? Alasannya dari menonton daripada
kripto. Nah, kira-kira masuk akal nggak? Jadi itu tadi yang saya bilang adalah ciri-ciri daripada permainan bisnis seperti itu, dia memberikan profit yang tidak masuk akal. Nah, itu Pak Dhani punya 1.000 member. Saya tahu sekali kok Fitup, dan saya tidak masuk, saya tidak join di situ ya. Banyak sekali yang ngajak saya di Fitup, tapi karena saya sudah mulai cerdas, dan biasa ya, permainan-permainan hantu yang saya sudah lewati. Beda sama kripto ya, alias jauh. Langit dan bumi. Itu investasi ya, investasi yang bukan kripto ya, tapi memberikan imbal hasil yang besar yang tidak masuk akal. 1% per hari. Gitu. Dan bahkan dia upgrade gitu ya Pak Dhani ya. Nanti Anda sudah masuk di sini, nanti top up lagi. Kamu disuruh top up terus. Gitu ya. Oke. Alia, kira-kira sudah terjawab? Beda ya dengan kripto ya. Itu bukan sejenis kripto. Oke, Alia. Mungkin Sudah oke. pernah ditawarin Pak. Sefitur itu tapi saya saya pernah ditawarin itu. Ya. Tapi saya nggak mau. Rame itu viral itu viral. Rame se-Indonesia itu banyak yang masuk di situ. Saya leadernya. Saya leader itu. Siapa? Bang Hendra. Bang Hendra gitu. Bang Hendra. Iya. Ownernya itu kan saya, leadernya juga kawan saya, banyak kawan saya di situ. Ya, oke. Jadi itu beda jauh dengan kripto ya Alia, itu bukan kripto. Ya, lanjut. Apalagi profitnya besar ya. Pokoknya kalau yang profit besar, silakan join dengan angka besar aja. Saya nggak mau ngelarang ya. Silakan join dengan angka besar. Nggak masuk akal, Pak. Gitu ya, pokoknya kalau udah 1% per hari, 2% per hari, apalagi 4% per hari, tolong dihindari ya. Itu daerah rawan. Kalau kuat mental nggak apa-apa ya. Oke, lanjut. Ada lagi mau ditanyain? Ya udah. Daerah waspada Pak ya, kalau 1 hari 1% ya. Orang berarti yang mau diserahkan. Ada lagi yang mau ditanyain? Ya mungkin untuk teman-teman semua yang mau bertanya, mumpung lagi kasih ada. Ini juga ikut juga ya ternyata ya. Ya, pokoknya teman-teman di sini ada pengalaman lah ya tentang itu ya. Ya mudah-mudahan di Yuan Coin udah mulai cerdas ya. Kalau mau untung besar, usaha dagang saja gitu. Ya, dagang juga ada risikonya Pak Julius. Tapi memang dengan konsistensi, ya insya Allah mudah-mudahan dapat hasil yang luar biasa ya. Kalau mau untung besar, Yuan Coin. Nah, kemarin ada Bu Titi Kuningan sama Bu Dian ya. Ada pembicaraan yang menarik saya dengar. Bu Titi bilang apa kalau nggak salah? Oh iya di sini enaknya kita ngembangin jaringan ya Bu Dian ya, gitu kan? Nah, kalau saya bilang di Yuan Coin enaknya seperti Bunda Afri, itu udah cocok sekali. Bunda Afri itu cerdas, ya. Koinnya banyak, jaringannya banyak. Nah itu cerdas. Kenapa saya bilang cerdas? Kalau kita hanya sekedar mengembangkan jaringan yang banyak, mitra kita banyak, tapi koin kita 10 koin, ya kan? Paham maksud saya? Paham. Mitranya ada 1.000 orang, mitranya ada 2.000 orang. Kamu punya berapa koin? 100 koin, bro. Ya, tapi mitranya ada 1.000, koinnya ada berapa? 20.000 koin. Nah itu cakep. Itu cerdas. Itu namanya cara kerja cerdas. Dia capek membangun jaringan, tapi ada hasil dari jumlah koin yang besar. Gitu. Nah, paham ya? Lalu yang kedua, koin saya banyak Pak, 20.000, tapi saya nggak ngembangin jaringan. Ya itu juga capek kan, nikmati hasil. Nggak akan kaya, nggak akan besar.
Nggak akan besar. Ya kan? Paham nggak? Nggak akan besar. Ya nggak akan kaya. 10.000 poin, paling berapa sih sebulan? Berapa sebulan? 10.000 poin. Kalau sekarang, contoh misalnya 10.000 poin, berarti 210 juta ya. Berarti sebulan kalau dapat 5% aja, ya 10 juta. Ya, baru 10 juta sebulan. Ya lumayan lah, tapi kan buat bayar listrik, buat anak sekolah. Ya tapi kan dia bisa beli mobil dalam jangka waktu 6 bulan, dalam jangka waktu setahun. Kalau Anda mau beli mobil dalam jangka waktu 6 bulan, dalam jangka waktu setahun, kerjakan seperti apa yang dilakukan Bunda Afri. Poinnya banyak, jaringannya berkembang. Nah, itu bagus. Ya, gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, dahsyat. Silakan untuk teman-teman semua yang masih mau bertanya, mumpung lagi ada waktu ya. Waktu kita sisa 4 menit ya. 4 menit ya. Oke, silakan. Pak Dani chat pas listing minta sumbangan. Ini maksudnya apa nih? Aku nggak paham malahan. Nggak paham saya. Apa itu maksudnya Pak Dani? Mic-nya dibuka. Monitor. Mic-nya dibuka bisa Pak Dani. Pak Dani lagi Itu sakit, tadi lagi Pak, batuk. itu tadi Pak, maksudnya kalau misalnya punya koin sedikit, mitra banyak, misalnya punya asetnya cuma 10 koin, nanti pas listing malah minta sumbangan, kata Pak Dani. Bercanda Pak Dani. Iya. Iya. Oke. Nah, tadi ada yang bilang Bu Era ya, Bu Era Saragi ya. Bu Era Saragi saya dengar, oh mungkin dia nggak yakin Pak kalau saya ajak. Salah. Bukan dia yang nggak yakin, Bu Eranya yang nggak yakin. Kalau kita mau bicara orang yakin, kita dulu yang yakin, ya kan? Kita dulu yang yakin, baru orang bisa kita yakinkan. Kalau kita sendiri aja belum yakin, gimana meyakinkan orang lain, ya kan? Jadi bukan kesalahan itu bukan ada di calon mitra kita, kesalahan itu ada di kita. Nah pertanyaannya, bagaimana Pak saya supaya yakin? Buktikan dong. Join yang besar, 1.000 koin, 2.000 koin, 3.000 koin, maksimal 2.000 koin. Ya, 1.000 koin, 2.000 koin. Hasilnya kan dapat tuh, mulai tambah yakin. Nah, lalu yang kedua, kalian harus wajib masuk Zoom. Teman-teman wajib masuk Zoom. Kenapa? Nambah ilmu. Supaya apa? Tambah yakin. Nah, begitu. Nah, Bu Era aja kan jarang masuk Zoom, ya kan? Gimana mau ilmunya nambah? Ya kan? Nah, jadi akhirnya nggak yakin. Gitu. Jadi kalau kita prospek orang, bukan calon mitra kita yang tidak yakin, tapi kita sendiri yang tidak yakin. Paham maksud saya? Sama ketika teman-teman menganut agama teman-teman. Yang menganut agama Islam, merasa Islam, saya Islam itu luar biasa, saya sudah yakin Pak. Akhirnya kan berani. Karena Anda sudah yakin. Begitu juga agama lain. Paham ya? Karena Anda sudah yakin dengan agama yang Anda pegang. Itu. Ya. Itulah sebuah keyakinan. Itu ya. Paham ya? Oke Bapak. Ini ada yang bertanya Pak, melewati chat Pak. Baik, saya bacakan. Izin bertanya Pak. Mana nih? Izin bertanya Pak, kalau penghasilannya dari member get member, lalu kalau udah nggak ada member baru yang gabung, apakah bagi hasil berhenti? Bisa terjadi, bisa. Kenapa nggak bisa? Karena semua apapun di dunia ini, ya, semuanya member get member. Saya coba tanya, kasih tahu saya satu, saya kasih free 1.000 koin. Mana yang tidak member get member? Coba kasih tahu saya satu aja. Satu aja. Nah, karena dunia ini, alam ini, kalau kita ngikutin alam, omset itu sama dengan makan. Kalau Anda tidak makan 10 hari, scam nggak? Meninggal. Paham? Alam ini kan sudah ngajarin kita.
Makan itu adalah bagian daripada omset. Omset. Anda tidak makan 10 hari, saya jamin Anda scam. Paham ya? Nah, itu Pak Yusuf. Pak Yusuf itu kalau berbisnis itu fair. Ya. Semua apapun. MLM produk kemarin Bu Afri baru jalankan Mimosa. Karena 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak ada omset, scam Mimosa aja. Ya kan? Bang, tidak ada yang nabung, scam. Bang saja masih mengiklankan, masih lihat nggak BCA masih iklan di TV? Hah? Masih ada yang lihat? Masih. Padahal itu bank raksasa, bank yang mayoritas banyak sekali yang nabung di sana. Tapi masih ada iklan ya BCA ya. Sekelas Facebook dan YouTube. Yes, Facebook, YouTube, Mas Bagi. Dia kalau tidak ada yang nonton, kira-kira dibayar nggak tuh YouTuber? YouTube tuh ada yang nonton, nggak ada omset, nggak ada bayaran, karena nggak makan, mati kurus kering. Makanya selalu saya bilang, ayo kita sama-sama aktif. Tadi pagi saya bilang, dari 2000 ID member, nggak tentu semua harus aktif, ya kan? Ya minimal 10%, 20% yang aktif, bagus. Saya pastikan bisnis ini akan long life. Ya, saya sampaikan kepada Bu Davi, nah itu hati-hati tuh Bu Enji tuh. Bu Enji ini kalau sudah klik, sudah mantap, dia bisa main besar-besaran, bahaya. Terus saya bilang sama Bu Davi, pantau tuh Bu Enji tuh. Nah, Ini ada Pak Bu Enji-nya Pak, ada Bu Enji-nya Pak. nah, mumpung ada orangnya juga nih, saya kasih tahu deh. Ya, di jual koin nggak boleh main besar, nggak boleh Bu Enji. Wah, saya masuk borong 100.000 koin Pak Yusuf, saya masuk 200.000 koin, nggak boleh, no. Hanya 2.000 koin. Itu karena di sini ya, saya tidak menginginkan uang Anda masuk ke dompet saya. Di Yuan Coin ini saya buat untuk bagaimana caranya kawan-kawan mendapatkan finansial. Gitu ya. Tapi kalau tadinya saya mau cuma hanya bagaimana uang Anda masuk ke dompet saya, jangan kasih persen yang kecil. Kasih aja 1% per hari, ya nggak? Kan mantap tuh. Kan nafsu, ya nafsu masuk, ya nggak? Nah, gitu caranya. Dan saya nggak perlu tampil, nggak perlu saya capek-capek edukasi kawan-kawan, nggak perlu harus ada Zoom, nggak perlu harus ada support system. Bahkan saya tidak menjaga hati kawan-kawan yang tidak sesuai. Contoh kemarin Budian saya kick dari grup leader. Padahal Budian itu adalah omset besar daripada grupnya Bunda Afri. Benar nggak Budian? Coba Budian buka mic-nya. Ya Pak. Kemudian saya keluarkan dari grup leader. Dan awalnya beliau kecewa sama keputusan saya. Kenapa Budian saya keluarkan? Karena Budian nggak pernah masuk Zoom. Nakal. Saya sentil kupingnya. Ya nggak? Seharusnya kalau mau saya buat ini adalah hantu, nggak perlu harus saya sentil. Harusnya saya ngomong rambutnya Budian. Ya nggak? Biar Budian senang sama saya, biar omset masuk. Tapi saya sentil Budian. Kalau Budian positif, dari hasil sentilan saya yakin Budian akan upgrade dan tambah luar biasa. Dan ternyata alhamdulillah Budian positif, dan akhirnya beliau sekarang rajin masuk Zoom. Ya kan? Nah ini luar biasa. Ya. Jadi di Yuan Coin kita bukan hanya bicara profit, kita bukan hanya bicara uang, tapi kita bicara mental, kita bicara sikap. Kalau kita sama-sama punya sikap yang sama, satu frekuensi ingin menjaga Yuan Coin, saya yakin Yuan Coin menjadi Bitcoin-nya Indonesia. Tapi kalau kita sama-sama udah gue yang penting untung, yang penting gue dapat profit, nggak ngerti, gue nggak mau tahu orang lain mau amsong kayak enggak kayak, gue nggak mau tahu. Yang penting uang gue dapat. Ya udah kita hancurkan aja. Makanya saya kemarin bilang di grup leader, kalau begitu caranya kita jadiin hantu aja deh. Yuan Coin, saya kasih aja persentasenya besar.
Ya kan? Gitu teman-teman. Ya, jadi intinya Yuan Coin ini harus kita jaga bersama. Oke? Pak Yusuf sendiri nggak bisa, Bunda Apri, Pak Dani, kita bertiga juga nggak bisa. Pasti harus butuh bantuan dari kawan-kawan. Yuan Coin tanpa kawan-kawan, saya pastikan tidak besar. Tapi kalaupun kawan-kawan yang tidak mau bantu Yuan Coin, insya Allah banyak kawan-kawan yang di luar sana akan masuk membesarkan Yuan Coin. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah masuk Zoom. Terima kasih Bunda Apri yang selalu konsisten, Bapak Dani, walaupun masih sakit tapi tetap semangat, konsisten. Terima kasih para leader-leader saya, Bu Yuli, Bu Haidi, lalu Bu Lin, ada Bu Diana, Bu Wulandari, lalu ada Bu Jamalia, lalu ada siapa lagi nih? Ada Pak Rohman, ada Bu Hermawati, ya kan? Ada Bu Tri, ya, ada Pak Abdi, ada Bu Pipin, oke? Lalu ada Bu Era Saragi, Bu Alia, Mbak Alia ya, Mbak Alia, ayo anak-anak muda kita masukkan ke Yuan Coin, ya. Edukasi yang benar kepada mereka, ya insya Allah mudah-mudahan harapan besar kita Yuan Coin menjadi Bitcoin-nya Indonesia. Oke? Bahagia, sehat, sukses, bermanfaat, Yuan Coin pasti jaya, kaya. Kita semua bisa kaya, Yuan Coin, Bitcoin-nya Indonesia. Thank you. Oke, dahsyat luar biasa untuk forum Zoom malam hari ini ya. Kita sudah menerima ilmu yang sangat banyak ya dari Bapak CEO kita, Bapak Muhammad Yusuf Ritonga. Oke, Bunda Lin, mungkin ada kesimpulan dari Bunda Lin? Oke, Mas David, terima kasih kepada Bapak CEO ya yang sudah memberikan materinya pada malam hari ini yang dahsyat luar biasa ya, Mas David. Beliau menekankan kembali nih tentang ciri-ciri bisnis yang perlu kita waspadai gitu ya kan. Nih dahsyat nih, kita harus tahu dong gitu kan, jangan hanya karena apa ya kita dipermainkan nafsu serakah manusia, nafsu serakah manusia, kitanya jadi buta mata buta hati gitu ya kan terhadap bisnis-bisnis yang ditawarkan kepada kita. Jadi kita harus tahu ciri bisnis yang harus diwaspadai. Yang pertama kata Bapak Owner itu adalah profitnya gede. Nah itu kita harus waspadai ya. Kemudian juga ada kantor yang gede. Karena kalau misalnya bisnis jaringan atau bisnis digital itu kantornya ya di HP gitu. Nah untuk bisnis-bisnis yang perlu diwaspadai, ada kantor gede dan selalu mengadakan acara mewah yang gratis gitu ya kan. Ada legalitasnya, mereka buat PT, ada kantornya juga. Untuk apa? Untuk menarik orang banyak untuk bergabung. Seperti ngasih makan ayam kata Pak Owner. Ayam itu kan kalau dipanggil gitu kan, dikasih makan pada datang. Nah setelah kenyang nangkapnya mudah. Kalau manusia kalau udah kenyang, udah di ini nih acara di hotel mewah, makan enak ya kan, itu terbuai Mas David, terbuai gitu. Wah ini bisnis luar biasa nih ya kan, profitnya gede nih gitu kan, ownernya baik, makan gratis nih, kemudian ada kantornya, ada legalitasnya, terbuai, akhirnya keluarlah uang yang banyak, berani jual aset, bahkan berani hutang sana sini. Dan ketika scam karena profit yang gede, datanglah Yuan Coin datang. Mereka akhirnya karena luka yang besar dari masa lalu ini tadi, kitalah yang menjadi penyembuh luka yang akan pelan-pelan ditolak dulu ya kan, diceramahin dulu gitu kan. Nah jadi kita perlu hati-hati ini dalam memilih bisnis ya, terutama yang sudah disebutkan tadi. Kemudian juga Bapak Ona di sini membahas underlying kita ya. Underlying kita adalah TikTok dan Shopee Affiliate, di mana sekarang Yuan Coin sudah mulai besar. Tentunya kata Bapak Owner sekarang mampu memberikan underlying itu 30% saja. Untuk itu maka kita harus bekerja sama untuk terus bangun jaringan agar bisnis kita ini bisa long term gitu. Minimal 20% lah yang aktif dari mitra ini. Kalau bisa aktif 100% mah dahsyat luar biasa ya kan.
minimal 20% lah yang berjuang untuk Yuan Coin ini. Kemudian ikuti prosesnya, manut mentor, dan jangan fokus bagi hasil nih, relate ya dengan apa yang disampaikan oleh Bunda Founder juga. Jadi fokus bangun jaringan, di mana di situ ada 10 kedalaman bonusnya, dan juga ada bonus afiliasi 11 generasi. Di sanalah kita harus fokus sebenarnya untuk menambang cuannya. Dan Yuan Coin ini adalah salah satu wasilah kita bisa bertahan di masa depan. Jadi sudah banyak prediksi ya di masa depan, di beberapa tahun ke depan gitu. Salah satunya yang bisa bertahan itu adalah yang paham dan punya aset kripto dan juga paham tentang AI tentunya. Mari semua gotong royong, kata Bapak Owner, karena kalau hanya Bapak Owner saja dengan Bunda Apri, dengan Pak Dani, itu tidak mungkin gitu bisa membesarkan Yuan Coin. Jadi kita harus bergandengan tangan, bergotong royong agar Yuan Coin bisa menjadi koinnya Indonesia. Jadi kita semua harus berjalan bersama, beriringan, bergandengan tangan agar bisa mewujudkan itu semua. Itu saja Mas David, silakan. Oke, dahsyat, luar biasa kesimpulan yang sudah diberikan oleh Bunda Lin ya, apa yang sudah dibicarakan oleh Bapak CEO kita, Bapak Muhammad Yusuf Ritonga, yang mungkin banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan ya Bunda ya. Dahsyat, luar biasa. Oke, mungkin ini sudah di akhir penghujung acara ya Bunda ya, karena waktu kita sudah menunjukkan 21.27. Wah, forum Zoom pada malam hari ini sangat dahsyat, luar biasa. Ilmu yang kita serap dari Bapak CEO kita banyak banget ya, dahsyat, luar biasa. Dan alhamdulillah kita dan teman-teman yang masih stay di forum Zoom malam hari ini ada 71.000 peserta ya, dahsyat, luar biasa. Mungkin kita sudah ada di penghujung acara ya. Oke, sebelum saya tutup acara forum Zoom pada malam hari ini, silakan untuk teman-teman semua ucapkan terima kasih kepada Bapak CEO kita, Bapak Muhammad Yusuf Ritonga, yang sudah meng-create Yuan Coin yang sangat dahsyat, luar biasa. Dan silakan ucapkan terima kasih juga kepada Bunda Founder kita, Bunda Apri Andani, master pertama di Yuan Coin ya, yang beliau saat ini berpenghasilan 1 sampai 5 juta per hari. Dan silakan ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Founder kita, Bapak Dani NTT Labuan Bajo. Dan silakan ucapkan terima kasih juga kepada co-founder kita, Bunda Yuli. Dan silakan ucapkan terima kasih juga kepada top leader kita, Bunda Heidi Santi Lestari Bogor. Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang hadir, yang sudah mau menginvestasikan waktunya untuk belajar untuk menambah ilmu atau mengupgrade dirinya teman-teman semua. Dahsyat, luar biasa. Silakan ramaikan chatnya teman-teman, silakan ramaikan chatnya. Ucapkan terima kasih kepada Bapak CEO kita, Bapak Muhammad Yusuf Ritonga. Dan silakan ucapkan juga terima kasih kepada Bunda Founder kita, Bunda Apri Andani. Dan silakan ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Founder kita, Bapak Dani NTT Labuan Bajo. Dan silakan ucapkan terima kasih juga kepada founder kita, Bunda Yuli Jogja. Dan silakan ucapkan terima kasih juga kepada top leader kita, Bunda Heidi Santi Lestari Bogor. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah stay atau yang sudah menginvestasikan waktunya untuk belajar atau mengupdate dirinya akan menjadi sukses di Yuan Coin yang sangat dahsyat, luar biasa ini. Ayo. Oke, mungkin ini saja saya David Prayogo dan Bunda Lin yang sudah menemani teman-teman semua di acara forum Zoom malam hari ini. Jika ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua ya, saya David Prayogo dan Bunda Lin meminta maaf sebesar-besarnya ya, meminta maaf sebesar-besarnya. Mungkin kita tutup acara forum Zoom pada malam hari ini dengan kita berjargon bersama-sama ya, Bunda Lin ya, yang akan dipandu oleh Bunda Lin. Silakan Bunda Lin. Oke, terima kasih Mas David. Oke, sebelum kita tutup acara pada malam hari ini ya, silakan Bapak Ibu semua untuk buka mikrofon bersama-sama kita mengucapkan jargon Yuan Coin, karena jargon Yuan Coin merupakan doa kita bersama-sama Bapak Ibu ya. Yuan Coin bisa menjadi Bitcoinnya Indonesia. Oke, sudah ready? Buka mikrofon semuanya. Iya, semuanya. Oke, saya duluan Bapak Ibu silakan ya. Selamat pagi.
Semangat pagi. Bahagia, bahagia, bahagia. Sehat dan bermanfaat. Yuan koin semakin berjaya. Yuan koin semakin berjaya. Kaya, kaya, kaya. Kita semua pasti bisa kaya raya. Kita semua Yuan koin, koinnya Indonesia. Yuan koin Indonesia. Oke, terima kasih dahsyat luar biasa Bapak Ibu semua. Kemudian saya tutup jumpa pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu pada malam hari ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.